Tapi kalau kita ngejalani sesuatu versinya Allah, insya Allah setiap detik, setiap menit, setiap langkah kita pasti ada hikmah di balik semuanya gitu. Jadi pesan Mariam itu tetap husnuzon sama Allah. Kalau minta sesuatu belum dikabulkan oleh Allah, berarti Allah pengen kasih pesan cinta di balik semuanya itu. Apapun itu, Mariam cuma ikhlas. Ya Allah, Mariam pasti kuat kok. Mariam terima cobaan ini, Mariam pasti kuat kok. Mariam tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu kan, kayak ngomong-ngomong sendiri. Di situ awalnya Mariam dibilang gila. Mariam ingat, Mariam senyum, Mariam apa tuh? Itu pertama gosipnya Mariam dibilang gila. Kedua, Mariam dihipnotis masuk Islam. Ketiga, Mariam dapat pengaruh dari kawan-kawan, bahkan itu cowok. Katanya Mariam itu dapat pengaruh dari cowok. Dibilang dicuci otaknya lah sama kawan-kawan. Dibilang apapun itu bentuk penghinaan, dan itu yang tersebar keluar. Kalau dihitung saat itu manusia ada ratusan lah kali. Salah satunya Jepri ada di situ. Jepri ada di situ karena dikerja di kafe itu. Nes, dimana di situ tuh datanglah bagi orang-orang penting lah kan, datang bukan ngasih kekuatan tapi ngasih just. Sampai saat itu Mariam kecewa sama salah satu. Mariam diperlakukan tidak layak. Kok mama diam, kok bapak diam. Ada bapak kadang Mariam dicaci maki, bapak langsung meluk, ada. Cuma tuh bagi Mariam tuh tidak bisa ngobatin kekecewaan Mariam sama mereka sih. Abang cuma bisa diam. Maksudnya Mariam coba pikir ini mak, pak, ini anakmu loh, diperlakukan tidak wajar, dihina habis-habisan, diperlakukan tak layak. Bapak mama kemana? Kok tidak ngebelain abang saudara kandung Mariam gitu kan. Abang kemana? Ada yang mau dicaci loh, ada yang mau dimaki-maki loh, ada yang mau diperlakukan tidak layak loh. Abang kemana? Saat itu mereka diam. Orang-orang luar yang bagi Mariam, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka yang sok-sokan tahu permasalahan Mariam. Sampai saat ini Mariam ingat siapa-siapa mereka, dan jujur Mariam masih dendam sama mereka. Mariam masih nyimpan rasa sakit hati yang mendalam sama mereka. Maksud Mariam nih, kalian tidak tahu apa-apa tentang aku, kalian tidak kenal aku, kalian tidak tahu dirinya aku, tapi kok kalian mudah ngejudge gitu kan. Kalian orang-orang pintar semua loh. Kalian bukan orang-orang bodoh. Kalian tuh orang-orang yang terpandang. Kalian orang-orang yang kedudukannya di atas dari rakyat-rakyat biasa. Tapi kok kalian kemakan hoak. Tapi kok kalian kepancing omongan-omongan orang yang tidak penting. Dan kalian mereka nanya sama Mariam. Mariam jawab, mereka bilang bohong. Tapi pas mereka nanya, Mariam diam. Mariam dibilang gila. Jadi saat itu posisi Mariam benar-benar ngerasa bersalah. Posisi Mariam saat itu tuh ngerasa benar-benar serba salah ibaratnya. Saat itu Mariam ngerasa sekalipun dia keluarga, sekalipun dia orang tua, kalau Allah tidak izinkan nolong, tidak akan bisa ada yang bantu. Saat itu orang-orang yang di sekretariat Jalan Serap itu turun semua. Komunitas EPI ya, EPI kemarin turun semua. Mereka bagi, ada yang ke Antoni, ada yang ke Sudarso yang katanya bapak sakit, ada yang ke Sudarso, ada yang ke rumah, ada yang ke
jalan Seram ke Taman Nese. Mereka udah ibaratnya udah gerahkan gitu, udah kerahkan semua tenaga mereka untuk membantu Maryam gitu. Tapi ya itu, Allah ngehendakinya Maryam harus jalanin cobaan ini, bukan ngejalanin. Allah tidak kehendaki mereka bisa bantu Maryam. Jadi saat itu Maryam pernah baca kalau Allah tidak menghendaki 100 orang apa 10 orang mau mencelakakan kita. Kalau Allah tidak kehendaki mereka mencelakakan kita, mereka tidak bisa mencelakakan kita. Tapi saat kita lagi susah, ada 100 orang mau bantu kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki mereka bisa bantu, mereka tidak akan bisa pernah bantu kita. Saat itu Allah memang pengen berdoanya sama Maryam gitu. Allah masih cintanya gitu sama Maryam. Allah tuh pengen Maryam tuh bukan cuma yakin iman, tapi tuh memang benar-benar kenal Allah. Allah tuh seakan-akan ngomong, ada aku loh, tidak apa-apa ada Allah, tidak apa-apa ada aku yang bantu kau. Meskipun pada saat itu ngerasa dunia tidak berpihak sama Maryam gitu kan, dunia tidak berpihak sama Maryam, tapi Maryam ngerasa Allah berpihak sama Maryam. Jadi mau apapun, mau orang kayak gimana pun, mau orang caci maki, Maryam udah punya satu. Maryam udah punya yang maha besar kok. Maryam udah punya Allah. Maryam udah punya orang yang menciptakan dunia gitu kan. Maryam udah punya zat yang menciptakan makhluk hidup dan segala isinya dunia dan alam semesta. Maryam udah punya itu. Jadi Maryam yakin antek-antek kecil nih, masalah-masalah kecil nih hanya debu di hadapan Allah gitu. Toh Maryam udah punya seseorang yang kuat gitu kan, zat yang maha gitu kan, maha segalanya. Ngapain Maryam harus takut di situ? Maryam punya keyakinan. Cuman ada empat yang keluar dari mulut Maryam. Yang pertama Maryam ucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu tuh kayak Maryam tuh ngerasa punya kekuatan besar sekali. Maryam tuh ngerasa punya sesuatu, entah apapun itu, punya sesuatu yang kuat. Sama astagfirullah, Maryam minta ampun sejadi-jadinya atas segala dosa-dosa Maryam yang lalu. Maryam minta ampun segalanya atas dosa-dosa Maryam. Allahu Akbar. Dimana Maryam tuh mengakui cuman Allah yang besar, tidak ada orang lain selain Allah. Allah yang maha besar. Sama subhanallah, makasih ya Allah atas semuanya yang telah Engkau berikan. Maryam cuma keluarkan itu, karena jujur Maryam tidak tahu bentuk-bentuk kayak ayat kursi, apa segala macam, ayat apa gitu kan. Al-Fatihah Maryam juga masih setengah hafalannya. Maryam cuma hafal ayat 1 sampai ayat 6 dulu. Ayat 7-nya Maryam tidak hafal. Jadi Maryam itu cuma apa yang Maryam bisa ucapkan, apa yang Maryam bisa ungkapkan, Maryam ungkapkan saat itu. Intinya ya Allah terus. Terserah saat itu tuh dunia membenci gitu kan. Maksudnya dunia tidak benci, dunia tidak dukung, tapi Allah ada dukung. Toh Allah yang punya dunia gitu kan. Jadi kalau dunia tidak dukung, Allah bisa bolak-balikan hati dunia itu untuk dukung Maryam. Saat itu keyakinan saat itu. Terus next, Maryam benar-benar disidang sama orang-orang besar itu sampai jam 11 malam. Maryam diobati yang versi Dayak. Maryam diobati di apa ya? Ibaratnya dengan cara-cara tata cara Dayak kan. Di mana ya pastinya ada daging itu kan. Jadi apa ya? Intinya pakai ada Dayak. Maryam cuma bilang nih, ya Allah, Maryam tidak takut kok. Toh ini kan pakai adat Dayak gitu kan. Maryam orang Dayak. Jadi untuk apa Maryam takut sama adat Maryam sendiri gitu kan. Jadi habis Maryam dilumuri oleh lemak daging itu. Maryam sampai dipaksa untuk makan daging itu. Dan yang menyuapi itu mama kandung Maryam sendiri. Itu tuh Maryam, ya Allah, ngerasa tuh itulah Maryam tuh langsung sadar ternyata semuanya milik Allah gitu kan.
sekalipun orang tua yang katanya mengerti anaknya, kalau Allah bekap hatinya, itu semuanya bisa terjadi gitu. Allah bekukan hati orang tua sekalipun sama anaknya, itu tetap bisa terjadi karena Allah Maha Pemilik. Di situ, Masya Allah, di situ tuh pelajaran yang benar-benar pelajaran hidup Maryam ambil, di mana Maryam tahu mana kawan, mana lawan, mana yang keluarga sesungguhnya, mana bukan. Itu tuh keluar semua, terbongkar semua. Yang selama ini Maryam bela-belain, Maryam baikin sahabat apa segala macam. Tapi saat Maryam jatuh, mereka ikut menjatuhkan Maryam gitu. Jadi banyak pelajaran. Insya Allah setiap masalah kita itu pasti banyak pelajaran yang Allah selipkan. Jadi kita jangan memandang remeh masalah, kita syukuri. Kalau masalah ada datang, itu Allah naik kelaskan kita gitu. Nah, jadi banyak orang kan kok masalah lagi, ibarat tuh kayak ujian gitu. Nah kayak gitu, jam 11 malam tiba-tiba Maryam dibawa pulang ke rumah, ke kampung. Itu dipinjamin mobil sama salah satu ya mereka ini tadi lah, dipinjamin mobil, dipinjamin apa segala macam. Jam 11 malam pulang ke rumah, ke kampung. Maryam agak lega lah kan, berarti terhindar lah dari orang-orang ini kan. Rupanya enggak. Tepat jam 2 apa jam 3 subuh itu sampai di, kalau enggak salah, Sosok atau Sanggau, antara dua daerah itu Maryam lupa. Itu Maryam masih diobati lagi, diobati pakai cara Dayak gitu kan. Sama yang turun orang-orang besar Dayak, turun waktu ngobatin Maryam. Lagi-lagi Maryam, ya udah, mungkin fase ini yang Maryam jalanin, fase ini yang Maryam harus tempuh, fase ini yang Maryam harus ambil semuanya, harus Maryam lalui gitu kan. Meskipun sakit, Maryam tuh selalu yakin pasti ada hikmah, pasti ada sesuatu yang indah di balik semuanya. Maryam selalu yakin itu. Diobati sampai pada akhirnya agak siangan, sampai malam, jadi dua malam di jalan. 2 malam di jalan. Pas di tengah jalan, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa, ban bocor itu tengah malam. Ban bocor, bengkel tidak ada yang buka. Pas di tengah-tengah kampung, cuman tuh kayak tidak ada bengkel gitu kan. Itu saat itu tuh Maryam tidak makan 3 hari 3 malam. Maryam tidak makan. Untuk kedua kalinya Maryam, jadi 2 kalinya udah pernah minta sama Allah jangan cabut nyawa, dan ini kedua kalinya Maryam bilang ikhlas. Kalau Allah saat itu pengen cabut nyawa, ikhlas, karena saat itu posisi memang udah benar-benar lemah, benar-benar apa ya, nggak ada punya kekuatan apa lagi, kekuatan tubuh. Tapi kayak indah gitu, kayak sesuatu tuh meskipun masalah kayak datang tiba-tiba, semuanya datang tiba-tiba, Maryam tuh kayak ngerasa ada sesuatu gitu kan, ada apa ya, ada kekuatan lebih. Meskipun saat itu fisik benar-benar lemah, tapi Maryam selalu yakin kekuatan lebih pasti ada. Nah terus lanjut sampai di jalan yang bocor ban tadi. Maryam cuma bilang, ya Allah, meskipun mereka udah menghalangi cinta hamba kepadamu ya Allah, tapi semoga mobil setelah ini bagus. Pagi tiba-tiba ada bengkel, tiba-tiba di situ tuh ada bengkel yang perbaiki ban mobil segala macam. Dah lanjut sampai ke Putu Sibau, karena lewat Putu Sibau saat itu ke rumah orang tua angkat apa segala macam, dikasih lagi masukan sampai ke rumah, ke kampung di Kawasan pas jam 6, pas maghrib, pas jam 6. Di situ tuh orang-orang pada kumpul gitu, karena kan sebarannya kan Maryam dibilang gila, hilang ingatan, dihipnotis sama segala macam gitu kan. Mereka kumpul di rumah ramai.
keluarga semuanya datang, keluarga dari pihak mama datang semua dari kampung penuh rumah saat itu. Jadi Mariam tuh kayak gini, husnuzon, ya Allah gitu kan, kalau nggak kayak gini nggak mungkin kan keluarga kumpul. Jadi ada positifnya, berarti keluarga kumpul gitu. Semuanya berjalan ya kayak apa adanya lah kan. Mariam sempat down, Mariam sedih, timbul keraguan sedikit sama Allah, sedikit. Ya Allah kok kayak gini, apa Allah nggak sayang ya, apa Allah nggak menghargai perjuangan Mariam ya, kayak gitu kan. Tapi nanti cepat lagi, ya Allah astagfirullahaladzim, kayak cepat mengingatkan, Allah itu cepat mengingatkan, aku nggak ninggalkan, aku tetap sayang, aku nggak akan ninggalkan Mariam gitu kan. Jadi itu kayak ngomong tiap hari, 2 minggu, 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu. Saat itu Mariam kurus sekali, makan tak mau, kepikiran terus, galau. Terus tiba-tiba hati Mariam bilang gini, Mariam mau sampai kapan kayak gini? Mariam udah pilih Allah, tunjukkan sama orang kalau pilihan Mariam itu benar, pilihan Mariam tuh bagus buat Mariam. Jadi Mariam harus semangat, Mariam tunjukkan kalau pilihan Mariam ini bukan yang buat Mariam malah semakin menderita, malah buat Mariam semakin bahagia gitu sama pilihan Mariam. Dari situ pelan-pelan Mariam bangkit, Mariam kerjakan apa yang Mariam bisa kerjakan, mengisi waktu luang. Padahal saat itu biaya udah dibayar, uang kuliah udah dibayar saat itu. Jadi mengisi kekosongan Mariam kayak apa yang Mariam bisa buat, Mariam buat saat itu, membangkitkan semangat Mariam gitu kan, biar tak selalu larut dalam kesedihan gitu kan. Sampai pada akhirnya 6 bulan bertahan di rumah dengan posisi orang tua udah masa bodoh, mau makan mau enggak. Saat itu tuh Mariam kayak kehilangan cinta seorang ibu. Ini mau Mariam pesankan, banyak orang nggak mensyukuri keberadaan ibu gitu. Banyak orang lebih mentingin kawan, mentingin pacar ketimbang kebahagiaan ibu. Mariam pesannya, sakit kehilangan cinta seorang ibu, kehilangan perhatian seorang ibu. Itu tuh kayak kita kehilangan sesuatu yang berharga di dunia. Mariam pesan sama orang yang sekarang, kalau kalian masih punya seorang ibu, masih punya kedua orang tua, bahagiakan mereka. Jangan pernah buat mereka sakit hati, jangan pernah buat mereka kecewa. Sekalipun Mariam udah buat mereka kecewa, kalian belum pernah merasakan kehilangan perhatian, kehilangan cinta, kehilangan kasih sayang seorang ibu. Kalian belum pernah ngerasain. Jadi pesan Mariam, sebelum kalian kehilangan itu, jangan sampai kalian kehilangan kasih sayang yang berharga di dunia ini. Kalau kalian hanya mentingkan egois kalian ketimbang memikirkan perasaan orang tua kalian, mending gak usah lah. Kalian belum pernah ngerasa di posisi Mariam yang kehilangan harta dunia Mariam kan. Saat itu Mariam kayak ndak ada di rumah, ndak diperhatikan, ndak didulikan apa segala macam itu kan. Sampai pada akhirnya Mariam memutuskan untuk pergi dari rumah. Itu tanggal 1 Juni 2018 Mariam pergi dari rumah. Mariam memutuskan untuk minggat ke kampung bibi saudara mama. Karena Mariam saat itu kan alasannya gawai daya kan, jadi pulang ke kampung. Sampai saat itu Mariam tidak akan pulang lagi ke rumah. Di situ banyak lagi pelajaran yang Allah kasih, dimana jujur Mariam tuh tidak pernah ngerasakan yang namanya sakit. Ibaratnya kayak kerja keras. Mariam selama hidup Mariam, sebelum Mariam menempuh hidup muslim gitu, Mariam kurang menghargai sesuatu gitu. Mariam kurang menghargai sesuatu yang Mariam miliki. Kayak kehabisan uang, Mariam tinggal telepon, Pak kirim ini, ada. Mariam pengen apapun ada. Jadi Mariam mudah mendapatkan sesuatu itu, Mariam juga mudah untuk melepaskannya.
itu hidup Maryam dulu. Hidup Maryam tidak bagus kok. Maksudnya hidup Maryam tuh abal-abal, nyantai di kafe sampai jam 4 jam 5 subuh. Maryam pernah pulang malam sendiri nyantai sama kawan-kawan cowok. Maryam pernah. Jadi background hidup Maryam ini buruk, tidak seperti yang sekarang gitu. Maksudnya di situ Allah tuh pengen kasih pelajaran sama Maryam. Kau dulu tidak pernah kerja kan, mau minta uang tinggal minta. Sekarang aku kasih pelajaran. Jadi Maryam dari rumah tidak bawa uang sepeser pun, baju cuman seadanya. Di situ Maryam memulai hidup Maryam yang baru. Maryam banyak metik pelajarannya. Yang Maryam dulu tidak pernah kena panas, tidak pernah nginjak tanah, karena bapak jaga sekali. Yang pada akhirnya Maryam melakukan waktu di kampung bibi. Karena ya kan nama orang lain, meskipun mereka saudara mama kita kan, kalau kita tidak berjuang sendiri untuk ngisi perut, tidak akan mungkin. Jadi di situ Maryam hidup itu keras, hidup itu benar-benar keras. Jadi next Maryam bertahan hidup dengan kerja, apapun itu kerja, yang penting halal Maryam kerjakan. Maryam berdoa, ya Allah gitu kan. Sebelumnya kan, ya Allah kalau Allah sayang, benar-benar sayang, balikkan Maryam ke Pontianak lagi ya Allah. Tapi Allah nak pilih itu. Allah bisa, tapi Allah nak pilih itu. Allah pengen sayang-sayangnya lagi, pengen kasih pesan cinta lagi ke Maryam dengan hidup kamu seperti ini loh. Hidup itu keras, tapi bisa lunak dengan kamu minta ke aku. Allah tuh seakan-akan ngomong kayak gitu. Jadi gitu, seakan kayak nguatkan. Jadi kayak ikut orang kerja apa segala macam untuk cari uang gitu kan. Allah kasih jalan, Allah selalu kasih jalan. Aku akan kasih kau jalan pulang Pontianak, tapi kau ikut cara aku gitu. Allah tuh seolah kayak gitu. Jadi banyak fase-fase di mana Maryam menjalani semuanya. Maryam belajar sholat sendiri dari buku. Alhamdulillah sekarang udah bisa sholat. Semuanya serba sendiri. Semuanya serba sendiri. Yang tadinya anak manja, anak rumahan, sekarang Maryam pelan-pelan melangkah keluar dari zona itu gitu kan, keluar dari zona nyaman, pelan-pelan mempelajari hidup seperti apa. Kalau hidup itu perjuangan, tidak cuma minta-minta kan, jalani sampai akhirnya Maryam pasrah sama Allah. Jadi kita kalau minta sama Allah jangan mintanya maksa, kita pasrahkan semua sama Allah. Kemarinnya Maryam minta, ya Allah pengen pulang ini, pengen pulang Pontianak, ya Allah pengen kuliah lagi. Allah tidak kasih jalan, malah Allah jauhkan dari jalan pulang Pontianak. Tapi saat Maryam udah di kampung ini, kampung bibi, Maryam ceritakan sama Allah, ya Allah, hamba ikhlas kalau jodoh hamba di kuliah, hamba menyelesaikan studi, pasti Engkau kasih jalan. Kalaupun jodoh hamba bukan di studi, pasti Engkau pasti memberikan jalan rezeki lain gitu. Yang pastinya satu, ya Allah, jangan ambil hidayah ini dari hamba ya Allah. Jangan ambil kenikmatan ini dari hamba ya Allah. Jangan ambil cintamu dari hamba ya Allah. Itu yang Maryam minta. Selebihnya terserah. Mau orang tua benci, mau kuliah tidak selesai, mau teman-teman menghujat, semuanya Maryam kembali ke Allah. Intinya Maryam tetap minta hidayah Allah. Saat Maryam udah ikhlas, beberapa minggu kemudian Maryam dapat jalan untuk bisa pulang Pontianak. Cerita sedikit ya. Maryam udah sholat Jumat nih, sholat Jumat yang laki-laki. Maryam turun ke kecamatan itu, jaraknya dari kampungnya kan masuk ke dalam, itu 1 jam lebih. Jadi Maryam sebisa mungkin hari Jumat harus turun ke ini, zuhurnya harus ke masjid, terus entah ngapa kayak hati tuh pengen ngomong minta sajadah sama mukenanya masjid gitu, masjid yang saat itu di situ kan di kecamatan. Maryam minta mukena, minta sajadah itu tuh langsung dikasih. Maryam tuh senang gitu kan. Gak apa-apa lah saat ini minta-minta. Semoga setahun 2 tahun ke depannya Maryam dapat rezeki, Maryam yang ngasih orang gitu kan. Gak apa-apa lah saat ini dikasih. Terus dapat sajadah, mukena, bisa sholat kan. Alhamdulillah bibi juga gak terlalu menekan. Jadi kalau misalnya ada daging, dia kan tiap hari tuh masak daging itu. Dia bilang, Nina makan yang ini ya, ini jangan, ini daging babi. Kalau ini bibi udah masakan,
ayam, sayur, apa segala macam bibi udah masakan. Jadi bibi alhamdulillah pengertian, mengerti posisi Mariam saat itu. Pelan-pelan Mariam jalani hari-hari keikhlasan Mariam. Yang penting Allah ridho di jalan yang Mariam tempuh, Allah ridho. Pelan-pelan sampai pada akhirnya Mariam bisa pulang Pontianak lagi. Jadi kalau kita udah ikhlaskan semua sama Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan versinya Allah, bukan versinya kita. Allah pasti kasih jalan versinya Allah yang di dalamnya terdapat banyak surat cinta yang Allah kasih gitu. Jadi kalau versi kita misalnya kita mau ke sini langsung terlaksana gitu, itu pasti sedikit surat cinta dari Allah itu sedikit. Tapi kalau kita ngejalani sesuatu versinya Allah, insya Allah setiap detik, setiap menit, setiap langkah kita pasti ada hikmah di balik semuanya gitu. Jadi pesan Mariam itu tetap husnuzon sama Allah. Kalau minta sesuatu belum dikabulkan oleh Allah, berarti Allah pengen kasih pesan cinta di balik semuanya itu. Pesan cinta yang harus kita bayar. Ibaratnya sama Allah tuh tidak gratisan loh. Sama Allah tuh tidak gratis. Kita bisa bayar dengan sholat kita. Kalau kita minta sesuatu belum dikasihkan, kita koreksi diri. Kewajiban kita sama Allah, sholat kita sama Allah, udah enggak sih? Udah bagus enggak sih? Sedekah kita, perhatian kita ke anak yatim, menghafal Quran, udah bagus enggak sih? Itu bayaran kita. Yang buat orang cuman itu, tapi sedikit orang yang bisa melakukan itu, percaya. Mungkin bagi orang cuman itu. Tapi sedikit orang yang bisa melakukan itu. Banyak orang lebih memilih sayang harta sih. Banyak orang lebih memilih sayang hartanya ketimbang mengumpulkan amal ibadahnya gitu. Jadi pesan Mariam tetap semangat, tetap keep husnuzon of Allah, to Allah, tetap semangat apapun hidup semuanya, itulah hidup kita gitu. Jadi banyak pesan cinta yang bisa kita ambil, tergantung kitanya menanggapi semuanya itu gimana. Kalau kita menanggapi suuzon, ya berarti kita tidak dapat pesan cinta. Tapi kalau kita menanggapi husnuzon ke Allah, insya Allah dapat pesan cinta. Jadi salah satu masalah juga Allah tuh pengen pacaran sama kita, gitu kan? Allah tuh pengen dekatnya sama kita. Jadi setiap masalah tuh, insya Allah masalah ada jalan keluarnya. Mariam yang ceritanya kayak gini ada jalan keluar. Masa kalian yang masalahnya cuma skripsi, masalahnya cuma wisudanya terhalang, masalahnya cuma jodoh yang belum datang, alah itu tuh milik Allah semua lah. Insya Allah Pak, Allah kasih ada jalan semuanya. Dan juga sempat ada orang nanya, Mariam dapat rezeki dari mana? Mariam dapat uang dari mana? Mariam tidak bisa jawab karena itu tuh datang dengan sendirinya gitu. Allah tuh kasih, entah nanti ada lagi datang orang, Mariam ada rezeki ini dari siapa bang? Dari ini ndak perlu disebutkan namanya. Insya Allah Mariam selama memilih Islam, Mariam alhamdulillah ndak pernah merasakan kelaparan. Sekalipun 2 hari ndak makan, Mariam tuh kayak ngerasa kenyang gitu, kayak ndak pernah ngerasakan kelaparan. Karena Allah selalu isi gitu. Jadi ya kalau tetap syukuri hidup yang sekarang, jangan banyak mengeluh. Ingat saat kita banyak masalah, lihat ke bawah, orang masih banyak masalah besar dibanding kita. Tapi saat kita ngerasa udah benar senang, ingat di atas masih banyak yang lebih senang dari kita. Jadi kita kalau down, ingat yang di bawah. Kalau lagi senang-senangnya, lagi ngerasa kaya atau apa, ingat yang di atas. Masih ada yang lebih kaya dari kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semuanya. Allah bisa ambil semuanya dengan seketika, Allah juga bisa ganti semuanya dengan seketika. Hubungan keluarga hubungan sama orang tua, sekarang sama bapak alhamdulillah baik, tapi masih ada singgungan kayak percuma ya bapak cari uang ngebiayain anak-anak, tapi anak-anaknya udah masuk ajar, anaknya kurang ajar semua, anak-anaknya durhaka kayak gitu. Itu udah kebal telinga Mariam, hati Mariam udah kebal sama kata-kata yang seperti itu gitu kan. Sama mama udah dari Mariam Pontianak sampai sekarang nggak pernah komunikasi sama mama gitu kan. Bapak kalau mau tahu kabar mama,
Dengan bapak, Pak kabar mama gimana, mama sakit ditambah lagi sakit hati gini-gini, dapatlah tuh. Jadi kalau mau tanyakan mama tuh tanyakan ke Allah ya lah, insya Allah Allah pasti kasih jawaban kok. Itu sama abang, sampai abang ada di Pontianak cuman tak pernah ketemu. Kemarin juga belum siap sih ketemu sama abang. Sama adik paling bungsu alhamdulillah sekarang memang dari awal dia didukung kok. Memang dari awal didukung perjalanan Maryam sampai sekarang dia dukung. Perasaan Maryam masih tetap sama, malahan lebih sayang. Yang dulunya Maryam orang tua gitu kan. Itu enggak terlalu apa ya, enggak terlalu sayang sama orang tua. Ibaratnya masih egoisnya, tapi sekarang kan Islam banyak mengajarkan bagaimana posisi orang tua, bagaimana posisi keluarga. Malah alhamdulillah insya Allah nama mereka tetap ada dalam doa Maryam. Mungkin saat ini Maryam tidak bisa kasih apa-apa, insya Allah Maryam selalu kasih doa yang terbaik, terutama mereka dapat hidayahnya Allah biar bisa umroh bareng. Maryam dapat rezeki bisa menghajikan kedua orang tua. Yang paling terpenting hidayah dulu ya, hidayah dari Allah dulu. Kalau perasaan sayang makin sayang. Yang dulunya acuh tak acuh sama orang tua sekarang menghubungi terus gitu. Maryam yang hubungin, entah mau bapak responnya gimana, mau bapak nanti nyinggung, tak apa-apa, itu terserah, itu udah kebal dah. Yang penting Maryam tahu kabarnya mereka gimana.